Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Kau berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada saat ini, kami mau bersaat teduh beribadah, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Lain dulu, lain sekarang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebelum Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar atau bola lampu, keadaan dunia sangat gelap. Dan kita tahu dimanapun di setiap rumah pada saat itu hanya mengandalkan obor atau lampu minyak atau suluh atau apapun sebutan yang lain, pelita atau apapun itu, hanya itulah yang diandalkan untuk bisa menghadirkan terang di tengah-tengah kegelapan. Dan keadaan gelap tersebut memang terasa sekali tanpa adanya terang. Dan benar sebagaimana dianalogikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, bagaimana kehidupan kegelapan itu ketika kita dulu sebagai orang-orang belum percaya, kita berada dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud bahwa keadaan hidup kita sebagai orang-orang pendosa yang melakukan banyak dosa, pelanggaran, kejahatan, dan lain sebagainya. Itulah keadaan kita pada saat itu ketika kita masih berada di dalam kegelapan. Sebaliknya, sebagaimana ketika lampu mulai ditemukan, keadaan menjadi terang, di mana kalau berbicara soal terang dan gelap tidak bisa diukur. Karena apa? Kita nggak bisa mengukur sebagaimana terangnya suatu tempat. Karena apa? Ketika gelap, tempat segelap apapun dikarenakan karena tidak adanya terang. Namun ketika terang hadir di sana, maka kegelapan pun sirna dan hanya terang yang ada. Demikian pula keadaan orang percaya, keadaan orang Kristen di mana telah menjadi terang, maka keadaannya memancarkan terang kasih Kristus dalam setiap kesempatan. Dan itulah yang dikehendaki sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, di mana Rasul Paulus ketika dia mengajarkan di bagian-bagian pertama, bagian kedua dari pasal di kitab Efesus ini, mengajarkan bagaimana tentang teologi keselamatan, bagaimana tentang iman kekristenan, dan sampailah dia kepada ciri-ciri anak-anak Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, dan cirinya adalah salah satu adalah hidup sebagai anak-anak terang, di mana Paulus berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terang di dalam Tuhan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi judulnya, lain dulu, lain sekarang. Ada seorang penulis, pencipta lagu, ya, ada satu lirik yang dibuat oleh beliau, lain dulu aku, lain sekarang. Dulu aku beraksi, sekarang aku bersaksi. Dulu aku berdendang, sekarang aku mengundang. Siapa terima Yesus diselamatkan. Ya, lain dulu, lain sekarang. Ketika dulu mungkin kehidupan kita belum seperti bagaimana sekarang ini. Ketika kita masih berada dalam kegelapan, masih dominan lagi egois, sentris, masih dominan lagi pemikiran duniawi. Tetapi ketika kita diperbaharui, diangkat menjadi anak-anak terang, tentu saja cara hidup dan pola hidup kita semakin lebih baik lagi. Raden Ajeng Kartini berkata, habis gelap terbitlah terang. Ketika kegelapan sudah berlalu, sudah berganti dulu yang gelap itu, sekarang menjadi terang menerangi dunia yang kegelapan. Ketika terang hadir di suatu tempat, maka kegelapan pun sirna dan hanya ada yang muncul adalah terang itu sendiri.
Karena itu ibu bapak saudara, mari kita hidup sebagai anak-anak terang dan memancarkan sinar kasih Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Banyak cara yang bisa kita implementasikan sebagai anak-anak terang, menolong orang lain, membantu orang lain, bahkan juga melakukan berbagai macam kebaikan, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Itu merupakan sinar terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk memancarkan sinar terang dunia, karena kami yang dulu berbeda dengan kami yang sekarang, yang telah hidup di dalam terang Kristus. Mampukan kami dan kami mulai aktivitas kami hari ini dengan semangat terang Kristus yang menyinari hidup kami dan kami pancarkan ke dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.